Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi di kesempatan video saya kali ini, lagi-lagi saya menjawab pertanyaan yang datangnya dari komentar untuk video saya sebelumnya ya. Dan untuk pertanyaan kali ini adalah mengenai skema pemupukan ya untuk sawit yang sudah saya tanam atau sawit yang sudah saya miliki. Jadi bukan menyombongkan diri. Jadi ada beberapa perkebunan, untuk perkebunan saya ini sudah ada yang produksi baru ditanam ataupun yang masih masa pertumbuhan seperti ini ya. Jadi untuk rahasia pupuk yang saya gunakan, saya tidak ingin bermain teori yang terlalu panjang lebar. Jadi saya tuduh poin saja untuk pemupukan yang saya gunakan selama ini untuk perkebunan saya. Jadi untuk pupuk ini, saya ini yang paling penting adalah setiap 3 bulannya saya dapat melakukan pemupukan ya. Untuk jenis pupuk yang saya gunakan ini sebenarnya secara acak, cuman saya ada pupuk yang saya buat prioritaskan ya, yaitu pupuk NPK Mutiara. Kalaupun saya dapat membelinya dalam setiap 3 bulan sekali, untuk setiap perkebunan saya akan lakukan terus menerus ya, tidak akan berhenti sampai sawitnya saya tumbang ya. Itu kalau saya boleh jujur. Karena apa? Untuk pupuk NPK Mutiara 1616 ini bukan saja pupuk terbaik ataupun harganya yang sangat mahal, cuman di dalam pupuk ini kandungan atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman sawit komplit ya. Dan saya percaya itu. Kenapa saya percaya? Dan setiap saya aplikasikan pupuk NPK Mutiara 1616 untuk performa dari sawit yang sudah saya tanam ini sangat memperlihatkan sekali ya keunggulan dari pupuk ini. Nah ini seperti ini. Kebetulan untuk sawitnya ini usianya di atas 1 tahun. Dan untuk performa atau di masa pertumbuhannya sangat cepat sekali. Saya gunakan pupuk NPK Mutiara 1616. Dan selama ini saya gunakan dosis 3 on ya. Karena memang untuk sawitnya masih belum usianya belum yang harus menggunakan terlalu banyak ya. Jadi saya sesuaikan untuk dosis pupuknya. Nah ini. Jadi kalau masalah pemupukan ini saya tidak ada teori yang panjang lebar. Saya tuduh poin saja, saya jujur saja ya. Untuk pupuk ini sebenarnya saya lebih banyak bermain di pupuk NPK Mutiara. Dan saya sesuaikan dari porsi keuangan saya. Jika memang keuangan saya lagi baik, hasil panennya masih dapat dijagakan, saya menggunakan pupuk selalu NPK Mutiara ya. Kalaupun memang masih ada problem ataupun permasalahan tidak terduga sehingga untuk pupuknya ini keuangan saya masih menipis, saya juga beralih ya, tidak ragu-ragu beralih pupuk yang lain. Tapi kalau masalah utamanya saya prioritaskan di pupuk NPK Mutiara. Untuk rekan-rekan mau percaya silakan, tidak juga tidak masalah. Yang penting saya sudah jujur, saya sudah jawab apa yang ada sesuai dalam perjalanan saya menjadi petani kelapa sawit ya. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi. Pupuk ini saya terfokus pada NPK Mutiara 1616. Dengan catatan jika saya dapat membeli, jika keuangan saya lagi baik, saya akan tetap selalu menggunakan pupuk NPK Mutiara ini sampai usia tumbang pokok kelapa sawit saya ya. Jadi untuk dosisnya ini rekan-rekan sesuaikan. Kalaupun untuk mengikuti saya, di bawah 2 tahun saya gunakan dosis pemupukan yaitu tidak lebih dari 3 on ya. Dan kemudian di atas usia 2 tahun, 3 tahunan itu saya masih menggunakan setengah kiloan. Nanti kalau sudah produktivitasnya sudah lancar, biasanya saya gunakan pupuk NPK Mutiara 1616 ini untuk sawit yang usianya kira-kira di atas 5 tahun ini 1-2 kilo ya, disesuaikan dari performa pokok sawit kita. Kalau pokok sawitnya masih terlihat subur, saya kurangi hanya 1 kilo. Cuman kalau pokok sawitnya terlihat lesu, untuk performanya kurang, saya tambah menjadi 1,5 kilo ataupun 2 kilo ya. Nah itu.
Oke, mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan dalam video saya kali ini. Jadi kalaupun ada pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya. Kalaupun rekan-rekan mau ikuti silakan, tidak juga tidak masalah. Itu keyakinan rekan-rekan. Jadi saya ulangi lagi sebelum saya tutup video saya kali ini. Jadi selama saya mempunyai perkebunan kelapa sawit ini, keyakinan pupuk yang saya jadikan prioritas adalah pupuk NPK Mutiara ya. Baik di masa pertumbuhan, di masa produktivitas, di masa penanaman, saya selalu gunakan pupuk NPK Mutiara. Kalaupun ada keterlambatan, saya gunakan pupuk yang lain, mungkin keuangannya lagi menipis ataupun kebutuhan lagi meningkat ya. Jadi saya masih sela-sela menggunakan pupuk merek lain, bisa Yaramila, bisa SP36, bisa dan lain sebagainya ya. Banyak sekali jenis pupuk ini. Jadi sesuaikan dari kebutuhan pokok sawitnya. Kadang juga bisa dolomit kalau lagi krisis-krisisnya ya. Oke, mudah-mudahan datanya video saya kali ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semua, tambahan ilmu mengenai pemupukan kelapa sawit ya. Kalau masalah pupuk ini saya tidak banyak teori. Yang penting saya utamakan dalam 1 tahun ini saya bisa melakukan pemupukan 3-4 kali untuk perkebunan kelapa sawit saya ya. Itu utamanya. Tapi kalau untuk pemupukannya saya prioritaskan menggunakan pupuk NPK Mutiara. Begitu ya mindset dari cara pengaturan saya untuk pemupukan di perkebunan. Jadi utamanya itu adalah tetap pemupukan, dan yang keduanya baru merek pupuknya saya sesuaikan ya. Kalau lagi baik keuangannya, lagi dapat disesuaikan, saya beli pupuk NPK Mutiara yang 1616. Oke? Tidak ada kesombongan di sini, tidak ada kepintaran di sini ya. Saya hanya sharing, niat saya hanya belajar. Jadi saya datangnya pertanyaan saya jawab. Mau diambil, mau tidak, mau percaya, mau tidak masalah. Yang penting saya sudah jawab sejujur-jujurnya. Dan saya tutup untuk video saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ini masih banyak sekali kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Saya doakan untuk rekan-rekan yang tanam sawit, semoga untuk sawit-sawitnya pertumbuhannya lancar, aman dari segala jenis hama, dan nanti hasil panen bisa selalu melimpah ya. Oke, cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.